Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sisi Sulistia, mahasiswa akuntansi 4B. Di sini saya akan memaparkan hasil mini riset saya untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi laporan keuangan dan pasar modal. Mini riset saya yang berjudul Pengaruh Struktural Modal dan Kinerja Keuangan terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Perbankan di Bursa Efek Indonesia. Yang kita ketahui, tujuan utama perusahaan adalah untuk meningkatkan nilai perusahaan dan meningkatkan kemakmuran para pemegang saham perusahaan. Nah, perusahaan ini perlu memperhatikan struktur modal dan kinerja keuangan pada perusahaannya untuk mencapai tujuan utamanya tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh struktur modal dan kinerjanya. Nah, di sini manajemen perlu memperhatikan kepentingan pemilik atau pemegang saham dalam menjalankan sebuah perusahaannya untuk dapat mencapai tujuan utama perusahaan. Namun manajemen dapat bertindak untuk kepentingan pribadinya dan bukan untuk kepentingan perusahaan. Nah, dari perilaku manajemen yang demikian ini dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaannya. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, di sini saya akan menjelaskan pendahuluannya terlebih dahulu. Nah, perusahaan dengan menjadi go publik dapat memanfaatkan pasar modal untuk mendapatkan tambahan modal atau sebagai alternatif pembiayaan perusahaannya. Nah, dengan adanya pasar modal, perusahaan dapat merefleksikan diri tentang kondisi keuangan dan kinerja keuangan perusahaannya tersebut. Nah, seperti yang kita ketahui, tujuan utama perusahaan adalah untuk memaksimumkan kekayaan atau nilai perusahaan yang biasa disebut value of the firm. Nah, Fama menyatakan bahwa nilai perusahaan akan tercermin dari harga pasar sahamnya. Nah, semakin tinggi harga sahamnya, maka semakin tinggi pula nilai perusahaannya. Perusahaan dalam mencapai tujuan utamanya yaitu untuk memaksimumkan nilai perusahaannya. Terkadang tidak diimbangi dengan penggunaan modal perusahaan yang tepat, terutama modal yang berasal dari hutang. Nah, penggunaan modal perusahaan yang berasal dari hutang memiliki risiko yang lebih besar daripada modal yang dimiliki perusahaan itu sendiri. Nah, penggunaan modal perusahaan harus dilakukan secara optimal agar dapat meminimalkan risiko keuangan yang akan terjadi pada perusahaan di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya di sini yang akan kita bahas yaitu yang pertama ada struktur modal, yang kedua ada kinerja keuangan, yang ketiga ada nilai perusahaan, yang keempat ada hubungan struktur modal dengan nilai perusahaan, dan yang kelima ada hubungan struktur modal dengan kinerja perusahaan. Di sini saya akan membahas satu-satu tinjauan pustaka dari mini riset yang telah saya buat tersebut. Nah, yang pertama ini ada struktur modal. Apa sih struktur modal itu? Nah, struktur modal adalah perimbangan atau perbandingan antara modal asing dengan modal sendiri. Nah, di sini apa sih yang disebut modal asing itu? Nah, modal asing dalam hal ini adalah untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Nah, sedangkan modal sendiri terbagi atas laba ditahan, penyertaan kepemilikan sebuah perusahaan. Nah, modal asing ini bisa berasal dari modal hasil pinjaman atau tadi yang bisa disebut hutang. Nah, dalam perbankan ini sumber-sumber modal bank ada beberapa sumber-sumber modal bank. Yang pertama, dana yang bersumber dari bank itu sendiri yang terdiri dari setoran modal dari pemegang saham, cadangan-cadangan bank, dan laba bank yang belum dibagi. Nah, yang kedua ada dana yang berasal dari masyarakat luas yang terdiri dari simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito. Nah, yang ketiga ada dana yang bersumber dari lembaga lainnya yang terdiri dari kredit, likuiditas dari Bank Indonesia, pinjaman antar bank, pinjaman dari bank-bank luar negeri, dan surat berharga pasar uang, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu kinerja keuangan. Kinerja keuangan dapat diartikan sebagai prestasi yang dicapai perusahaan dalam suatu periode tertentu
yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan dan kemampuan perusahaan tersebut dalam mengelola dan mengalokasikan sumber dananya. Selanjutnya ada kinerja keuangan. Nah, kinerja keuangan dapat diartikan sebagai prestasi yang dicapai perusahaan dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan dan kemampuan perusahaan tersebut dalam mengelola dan mengalokasikan sumber dananya. Nah, salah satu alat ukur yang utama yang digunakan untuk menentukan kondisi suatu kinerja pada bank dikenal dengan nama analisis Camels, yaitu yang terdiri dari aspek pemodalan atau kapital, aspek kualitas aset, aspek kualitas manajemen, aspek earning, aspek likuiditas, dan aspek sensitivitas. Dan ini adalah suatu analisis untuk mengetahui suatu kinerja perusahaan pada perbankan. Lalu ada nilai perusahaan. Nah, nilai perusahaan adalah persepsi para investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham. Nah, jadi nilai perusahaan ini dapat kita lihat dari harga saham suatu perusahaan tersebut. Nah, lalu ada hubungan struktur modal dengan nilai perusahaan. Struktur modal mempengaruhi nilai perusahaan dengan melihat hubungan antara pengguna utang dan ekuitas melalui biaya modalnya. Selanjutnya ada hubungan struktur modal dengan kinerja perusahaan. Nah, keputusan seorang manajemen perusahaan dalam memilih struktur modalnya bagi perusahaannya akan berpengaruh terhadap kinerja suatu perusahaannya itu sendiri. Nah, dari hasil pembahasan tersebut, nilai perusahaan didefinisikan sebagai persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan dalam mengelola sumber daya. Nah, harga saham yang digunakan dalam penelitian ini adalah harga saham pada akhir tahun atau closing price. Itu dengan rumus PBF, harga saham per lembar dibagi nilai buku per lembar saham dikali 100%. Nah, perhitungan harga saham ini yang dipakai adalah harga saham saat harga penutupan pada periode tertentu. Nah, misalnya kita ingin menghitung PBF perusahaan akhir tahun, maka ada baiknya gunakan harga saham pada penutupan akhir tahun. Kemudian bandingkan dengan laporan keuangan perusahaan akhir tahun juga yang laporan keuangan sebelumnya. Nah, bisa dilihat di sini dari hasil perhitungan PBF perbankan di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua yaitu struktur modal yang diukur dengan debt to equity ratio adalah perbandingan total hutang yang dimiliki perusahaan dengan total ekuitas perusahaan pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia. Nah, ini bisa dihitung dengan rumus debt equity ratio sama dengan total hutang dibagi total ekuitas dikali 100%. Selanjutnya ada kinerja keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah ROA atau Return on Asset. Merupakan mengukur ROA ini bertujuan untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset yang tertentu. Nah, rumus ROA yaitu laba sebelum pajak dibagi total aset dikali 100%. Nah, ini bisa dilihat hasilnya. Dari hasil pembahasan pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan, adanya pengaruh positif antara variabel struktur modal dengan nilai perusahaan yang menyatakan bahwa peningkatan jumlah utang dalam struktur modal pada suatu perusahaan menandakan bahwa perusahaan yakin akan prospek pendapatan perusahaan di masa yang akan datang, sehingga perusahaan tidak perlu khawatir akan pembayaran utang dan bunganya. Nah, pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan, kinerja keuangan yang diukur dengan ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. ROA mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan aset atau aktiva yang dimilikinya.
Hubungan yang positif antara ROA dengan nilai perusahaan menunjukkan bahwa semakin tinggi kemampuan perusahaan menghasilkan laba, maka nilai perusahaan akan meningkat. Semakin tinggi kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, menunjukkan keberhasilan manajemen perusahaan dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Dari kesimpulan pembahasan, yang pertama, struktur modal berpengaruh positif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini berarti struktur modal yang berupa perbandingan total utang dengan total ekuitas pada perusahaan perbankan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia tidak terlalu berperan penting dalam kontribusi peningkatan nilai perusahaan. Yang kedua, kinerja keuangan yang diukur dengan return on asset berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini berarti return on asset ROA memiliki peran penting dalam kontribusi peningkatan nilai perusahaan perbankan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Mungkin demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan pada mini riset yang setelah saya buat ini, karena masih dalam proses belajar. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.